Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dan menjadi penutup para nabi atau Khatamul Anbiya adalah Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang diturunkan kepada beliau berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Waktu kelahiran Nabi Muhammad ini diceritakan sendiri oleh Nabi Muhammad melalui Abu Qatadah. Beliau bersabda, "Itu adalah hari aku dilahirkan, diangkat menjadi nabi dan diturunkannya kepadaku Al-Quran pertama kali." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW merupakan putra Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam, dan Aminah bin Wahab. Namun Abdullah meninggal saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan, sehingga Nabi Muhammad lahir tanpa didampingi oleh seorang ayah. Setelah Rasulullah lahir, sang ibu Aminah bin Wahab segera mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran cucunya kepada Abdul Muttalib, kakek Rasulullah. Abdul Muttalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan Abdul Muttalib membawa bayi Nabi Muhammad ke Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kelahirannya. Selanjutnya, ia menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Zuaid. Sebelumnya, saat itu rombongan Halimah yang pergi ke Mekah menolak ketika ditawari untuk menyusui Nabi Muhammad. Mereka beralasan bahwa Nabi Muhammad saat itu anak yatim, sementara mereka membutuhkan imbalan dari ayah sang bayi. Namun, hanya Halimah yang bersikeras untuk menyusui bayi Muhammad di antara rombongan tersebut, hingga ia dan suaminya berhasil membawa sang bayi pulang. Nabi Muhammad pun saat itu tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 40 tahun. Perlu diketahui bahwa zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad kecil SAW saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasul berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu, Siti Aminah. Ibunya meninggal dunia saat mereka berdua ziarah ke makam Abdullah. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muttalib kakaknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kecil bersamanya. 2 tahun kemudian, Muhammad kecil kembali kehilangan seorang yang istimewa baginya, yaitu sang kakek Abdul Muttalib. Kemudian pengasuhan Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan bahwa Abdul Muttalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Thalib mengingat Abdullah dan Abu Thalib adalah saudara seibu. Saat bersama pamannya inilah, seorang pemuka agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Kisah kelahiran Nabi Muhammad yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin bernilai istimewa bagi umat Islam. Sebab itulah kita juga mengenal amalan puasa sunnah Senin Kamis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Suatu hadis yang dinukil oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa menyebut Rasulullah selalu menanti-nanti untuk berpuasa pada 2 hari tersebut. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW selalu menunggu-nunggu saat berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.